substansi korban. Coba kita lihat sejarah tentang masalah korban ini. Ada dua sosok manusia yang menjadi suri tauladan, qudwah, menjadi ikutan bagi kita umat Islam. Satu adalah Nabi Ibrahim, yang kedua baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban ini menjadi salah satu syar'um mengqablana, syariat yang dahulu, kemudian disyariatkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaksanaan haji, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, ini merupakan syariat Nabi Ibrahim yang disyariatkan kepada kita. Coba bayangkan dua sosok manusia yang dijadikan perbuatannya, kehidupannya menjadi ibadah formal bagi umat Islam. Jadi ada dua, satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban ini merupakan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dengan anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim dikenal dengan memiliki hewan ternak yang banyak di dalam sejarah, sampai 12.000 ternak. Jadi beliau setiap tahun dalam sejarah selalu melakukan korban hewan untuk membantu orang-orang susah, dengan makna pada hari ini taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau ditanya oleh kaumnya, karena begitu banyaknya beliau berkorban, beliau mengeluarkan kata-kata, andaikan kata Allah memberikan aku anak, katanya. Ketika itu dia belum punya anak, dan itu pun kalau diminta oleh Allah, maka itu pun akan saya korbankan. Jadi inilah kelanjutan dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian ingat bahwa Nabi Ibrahim melakukan korban itu dengan hewan yang beliau miliki atau kekayaan yang beliau miliki secara pribadi. Maka oleh sebab demikian bisa dipahami bahwa secara filosofis korban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sebahagian karunia Allah kepada kita dalam bentuk penyembelihan hewan, tanda kutip tentu dibeli, disembeli, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hak milik kita. Bisa dipahami dari sana bahwa berkorban itu mengorbankan segala yang kita cintai, mengorbankan hewan dengan harta milik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi disyariatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat mengatakan bahwa korban ini menjadi sunnatun muakkadatun atau masru'iyatun, disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, umirtu bin nahr wa sunnatun alaikum. Bagi saya, kata Nabi, berkorban itu hukumnya wajib, tetapi bagi anda umatku hukumnya sunnat. Jadi inilah dalil atau istidlal, argumen yang dipakai oleh ulama bahwa korban itu disyariatkan, bahwa korban itu disyariatkan kepada baginda Nabi dan kepada umatnya. Kemudian dalam teori kerangka fikih ada namanya dawabit, ada namanya nazariyah. Mana yang dikatakan dawabit? Solat zuhur itu 4, sembahyang asar 4, sembahyang maghrib 3, sembahyang isya 4. Ini dawabit yang tak boleh ditambah, karena ini ketentuan yang sudah baku. Iza dubigal ihab faqad tahar. Apabila kulit itu disamak, maka dia menjadi suci, bisa dimanfaatkan. Jadi menyamak itu adalah dawabit yang tak boleh
dilanggar karena itu ketentuan fikih. Mana contoh yang lain, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu dipotong tangan, tak boleh dipotong kupingnya karena ini dawabit. Kalau pezina maka fajlidu mi'a jalda. Orang pezina itu dicambuk. Ini nggak boleh digantung karena ini namanya dawabit fikih yang tak boleh dilanggar. Maka yang paling qat'i itu pasti valid, yang tak boleh dirubah itu angka-angka. Sembahyang zuhur 4, sembahyang isya, kemudian tawaf dan sa'i itu 7 kali, dan itu tak boleh dirubah karena itu namanya dawabit fikih. Coba kita bawakan kepada korban. Kalau dia unta itu boleh 10, kalau dia lembu maka ketentuannya 7. Sampai hari ini ulama sepakat ini tak pernah dirubah. Kenapa? Karena dia merupakan dawabit fikih, ketentuan baku yang tak boleh dirubah-rubah. Kibas untuk 1 orang, karena Nabi Ismail itu diganti dengan kibas 1. Ini dasar ulama mendudukkan jumlah atau kapasitas orang yang terlibat berserikat ketika melakukan korban. Ini namanya dawabit fikih yang tak boleh dirubah-rubah. Jadi ma yustaratu fi at-ta'yin fal khata' minhu batil. Sesuatu yang menjadi standar yang disyaratkan, kalau itu dia salah maka ibadahnya batal, tidak memenuhi kriteria nazariyah fikih, teoritis fikih. Karena itu kerangka yang sudah baku berdasarkan dawabit dengan nazariyahnya yang tak boleh dirubah-rubah. Kullu syartin mukhalif usuli syariah batil. Setiap ibadah yang dilakukan syaratnya tidak memenuhi ketentuan fikihnya, ketentuan syariat, maka batal demi hukum. Maka oleh sebab demikian tidak sah dia karena tidak memenuhi kerangka standar fikihnya. Persoalan menggunakan dana orang lain, analogis hukum, barangkali memang ada yang agak janggal. Pandangan ulama ada, kalau di dalam kitab-kitab fikih air orang lain yang dicuri kemudian dipakai berwudu, menurut ulama di dalam kitab-kitab fikih itu sholatnya sah, yang mencuri airnya yang berdosa. Tentu ini bertentangan juga dengan kaedahnya hukmul wasail hukmul maqasid. Media yang digunakan untuk tujuan tertentu, maka kalau tujuannya haram maka sarana yang dipakai itu juga haram. Kalau tujuannya ibadah maka sarana yang digunakan juga menjadi ibadah, tidak etis. Kalau saya secara pribadi tidak menerima hal itu. Kalau tujuan kita ibadah, tentu jalan sarana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu juga tidak mengandung unsur kemaksiatan. Jadi tidak semua pandangan fikih tradisional itu bisa dipahami atau bisa diamalkan. Tentu kita berpandai-pandai mana yang sesuai dengan kerangka fikihnya. Orang yang membayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan melewati ketentuannya itu maka jatuh sedekah. Orang yang sholat subuh terlambat, ternyata waktunya sudah habis, jatuh dia menjadi qadha. Jadi ada teori-teori fikih yang bersifat demikian. Kita juga harus paham bahwa korban itu bermakna sosial, tapi tidak semua sosial bermakna korban. Jadi membagi-bagi daging itu hanya hikmah. Tetapi yang hakikat korban itu menyembelih hewan dengan dana kita kemudian disembelih, menumpahkan darah hewan, ihraq ad-dam. Itu yang mana hakiki, perlu dipahami baik-baik. Tidak semua ibadah mengandung hikmah, bahwa korban itu bermakna berhikmah sosial, tapi tidak semua sosial bermakna korban. Jadi kalau kita bersedekah itu sosial bermakna ibadah, tapi kalau korban itu ibadah mahdo
yang bermakna sosial, berhikmah sosial. Kalau kita sudah berbicara ibadah mahdoh, itu kerangka fikihnya, hukum-hukum fikih. Kemudian ada hadis Nabi, tanda kutip, menurut sebagian orang, disunatkan bagi imam, yusannu lil imam ayyudahhiya min baitil mal. Jadi saya hendak memberikan catatan, sejauh yang saya pantau dari data yang saya temukan, ini bukan hadis. Coba kita telah kembali, ada yang aneh itu min baitil mal, bahwa baitul mal itu zaman Nabi nggak ada. Maka apakah benar ini hadis? Nah, ini tanda tanya. Saya mengatakan sejauh yang saya dapati ini bukan hadis, tetapi kita mencoba kembali cari kebenaran hadis ini. Kemudian ada satu lagi, hadis Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ada sebagian orang mengatakan ini menunjukkan pemimpin itu boleh melakukan korban untuk umatnya. Ini ada dua kemungkinan. Satu, Nabi Muhammad mendoakan umat supaya nanti Allah menerima korban Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga dia bermohon untuk umat-umat beliau yang akan datang apabila berkorban. Nabi sudah meminta supaya korbannya diterima. Tetapi bukan bermakna seorang pemimpin menggunakan hak milik orang lain untuk melakukan korban. Nah, ini ada namanya taksis, istihsan bin nas. Ada dalil yang khusus tentang kerangka teori fikih dalam bentuk korban. Jadi hadis ini lebih pada menunjukkan doa Nabi supaya korban umatnya beliau nanti diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bermakna seorang pemimpin menggunakan baitul mal, katakanlah begitu kalau memang betul hadisnya, menggunakan dana rakyat untuk melakukan korban. Tetapi Nabi hanya mendoakan saja supaya umatnya yang melakukan korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam fikih-fikih mazhab, pandangan-pandangan ulama menganjurkan pemimpin itu melakukan korban dengan baitul mal, dana baitul mal. Gak ada yang menolak. Cobalah kita baca. Saya tidak akan merinci secara satu persatu, tetapi secara global ada ulama yang menganjurkan pemimpin melakukan korban dengan dana baitul mal. Kemudian juga ada yang menolak. Apa sebabnya? Karena korban itu ibadah bersifat munfaridun, infirad, pribadi. Bukan ibadah dalam tanda kutip tadi bersifat gotong royong. Sebab ada sekolah, siswanya diminta untuk mengumpulkan uang sama-sama, kemudian dibeli hewan untuk korban. Ini menyalahi kerangka teori fikih dawabit tadi. Sebab Nabi hanya menjelaskan paling banyak 10 orang untuk onta. Kemudian untuk lembu, sapi 7 orang. Kalau kambing 1. Jadi kalau seandainya gotong royong begitu, sudah menyalahi fikih. Harus memahami kalau iktikaf itu di masjid, itu ibadah mahdoh. Kalau di rumah beriktikaf, dia tetap juga mendapat pahala, tetapi tidak ibadah mahdoh yang disebut dengan iktikaf tadi. Kalau dilogikakan semua ibadah itu nanti bahaya. Makanya ulama sangat hati-hati. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam konteks ibadah, ulama mengatakan kalau itu dalilnya tak ada, tak kuat, tak mau dilogikakan, hukumnya haram. Kalau dalam muamalah itu dibahas saja, boleh saja melakukan semacam mindset atau manajemen selama dia tidak merugikan orang lain. Makanya ulama tidak membolehkan menjamak dan mengkosor sembahyang yang tidak pernah dilakukan kosor dan jamak oleh Nabi. Contohnya menjamak, mengkosor sembahyang maghrib, menjamak sholat subuh dengan zuhur. Memang kalau diakali secara logika bahwa kemungkinan Nabi memang tidak pernah melakukan perjalanan di malam harinya, sehingga dua sholat ini tidak terlibat dalam praktek jamak dengan kosor. Tapi kalau dipakai lagi logika,
itu tanda bahwa boleh menjamak. Makanya itu bahayanya kalau terlalu luas memahami analogis hukum. Makanya ulama membuat dawabit. Sangat hati-hati dalam konteks ibadah. Maka oleh sebab demikianlah ulama tidak membolehkan sembahyang subuh itu dijamak, sembahyang maghrib juga dikosor, karena praktek Nabi tidak ada. Begitulah hati-hatinya ulama dalam kerangka dawabit fikih. Sama dengan korban itu. Jadi tidak semua hewan yang dibeli itu untuk fakir miskin bisa dikatakan korban. Apalagi kalau bercerita tentang hikmah. Jadi menumpahkan darah itu bisa saja kita memahami secara filosofis, selama dia tidak bertentangan dengan hukum agama, silakan aja, bahwa roh hewan itu mewakili kita, membuang nilai-nilai sifat kebinatangan pada manusia, kemudian mengingat mati bahwa nyawa ini hanya milik Allah, hanya bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak masalah. Maka ketika kita berkorban itu kan diminta oleh Nabi menyaksikan supaya kita lebih memahami ada nilai-nilai yang akan diambil, bahwa suatu saat kita akan mati, kemudian juga kita bermohon kepada Allah supaya roh yang ada di badan ini bisa berbuat ibadah, diberikan hidayah oleh Allah, badan ini melangkah, kaki ini melangkah kepada kebaikan, otak ini berpikir jernih, mata dibawa kepada kemaslahatan, supaya anggota tubuh ini mendapat atau selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita berbicara tentang hikmah yang lebih jauh. Maka oleh sebab demikianlah kita dalam konteks ini tidak bisa leluasa memahami semua persoalan hidup itu dengan nilai ibadah, tetapi semua persoalan hidup yang akan kita bawa kepada ibadah itu disesuaikan dengan dawabit fikihnya, supaya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya bisa melihat dari aspek lahiriah, yang sesungguhnya yang maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dr. Haji Kasmudin LCMAG, seorang hamba Allah yang fakir.